وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه الكرام ثم الفاتحة إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلنا وعلى بك محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Nawaina at-ta'luma wa ta'lim tazakura wa tazkir nafa'ul intifa' wal istifadah wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majlis Khatibul Haddad, Khatib Al-Mi'tar, dan dilanjutkan dengan ta'lim, yang mana niat kita sama-sama mengharap akan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat yang luas, ampunan yang banyak, dan dikabulkan segala hajat kita dunia. Amin. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan akan ta'lim kita, yakni halaman 14, sifat 20, yakni sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-16, yakni alimun. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa ulumi fid dharaini amin. Alimun artinya yang mengetahui di hal keadaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu alimun. Bahasa ilmu tauhid itu kan hal keadaan zat bagi Tuhan. Kalau bahasa kita ya orangnya itu ya alimun. Adapun sifatnya alim, semalam sudah kita bahas. Nah, sifatnya alim. Sifatnya ke-9. Maka mustahil yang jahil hal keadaan zat Tuhan kita Allah, itu mustahil yang jahil. Dalilnya yaitu dalil sifat alim, ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya wallahu bi kulli syai'in alim. Sama dalilnya. Maka hendaklah, ini amalannya nih, tadi i'tikadnya dan lawanannya beserta dalilnya. Namun tiada sempurna ma'rifat kepada Allah
melainkan ada amaliyah. Amaliyah ini merupakan bukti atas wewenang ma'rifat lawan Allah Ta'ala. Jadi bila orang itu mengaku ma'rifat kepada Allah Ta'ala lalu inya pada beramal, maka ma'rifatnya itu ada pas, ada nangguang. Jadi bagi orang yang sempurna ma'rifatnya, yakni ketika hatinya beriktikad bahwa Allah bersifat alimun yang mengetahui, mustahil Allah bersifat yang jahil. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Maka jadi hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia senantiasa, makna senantiasa ini jadi kita berhari mendapatkan sidin amalan batin. Kalau amalan zahir itu kata senantiasa. Kenapa jadi kededa? Karena bila kata senantiasa ini dibuat kepada amalan zahir, berarti kada berlebihan. Umpama senantiasa sembahyang, sembahyang sehari 24 jam tuh. Sedangkan kita ada ampihnya, habis subuh, ingat pulang zuhur. Puasa Ramadan, habis Ramadan ampihan puasa. Amalan zahir. Nah, tapi di sini bahwa ia senantiasa menunjukkan bahwa amalan yang akan disampaikan oleh sidin itu adalah berkaitan dengan hati. Nang mana hati ini kawal berketerusan. Bagi siapa yang kawal berketerusan akan amalan ini, bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, lalu mendapatkan makna senantiasa. Atas apa? Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ehwal. Maksudnya meminta pertolongan ini ya, yakni bahwasanya bagi orang tersebut sudah berusaha berikhtiar atas perintah syarak, kemudian segala keputusan itu memohonnya kepada Allah Ta'ala atas pertolongan Allah. Dalam apa? Hal ehwal apa aja. Contoh, umpama nih, seseorang itu ada yang sakit, lalu usaha dan ikhtiarnya itu berobat. Pulanglah ke rumah sakit, berjumpa lawan dokter, disampaikan penyakitnya tadi, lalu diberi dokter obat. Ini memohon pertolongannya secara lahir. Ini berikhtiar. Kemudian ketika sudah inya minum obat, ujar hatinya tadi nang kenal lawan Allah Ta'ala bersifat alimun, ujar hatinya tadi tunggu keputusan Allah Ta'ala, mudahan Allah sembuh. Setiap keadaan, maka di dalam satu kali 24 jam kita ini bermacam-macam keadaan yang kita jumpai. Tidak hanya masalah sakit. Umpama nih kita berpajam mata, ini halus benar nih. Kita nih berpajam mata, hendak berbuka mata nih. Bagi orang yang senantiasa mengiktikadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat alimun, dia hendak membuka mata tadi itu melainkan ada pertolongan Nabi. Mudahan mata kau terbuka. Ibadah. Sebab bila kada ditolong oleh Allah Ta'ala, ada kawan kita membuka mata. Dan itu menjadi keyakinan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Siapa aja
orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu kebanyakan mengakui bahwa gerak-gerik diamnya itu atas pertolongan Allah Ta'ala, tetapi hatinya tiada memohon pertolongan kepada Allah. Ketika ia berbuka sudah hanya lupa. Ada yang mengatakan bahwa Allah nang membuka akan mata, duduk hendak berdiri, ada kawa berdiri, amun kada Allah Ta'ala yang memberikan pertolongan atas dirinya berdiri. Bagi orang yang alimun, yang mengetahui sifat Allah Ta'ala alimun, hendak berdiri itu ingatan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan atas dirinya hingga ini kau berdiri. Ini pohon pertolongan Allah, memohon ditolongi Allah Ta'ala lalu ini berdiri. Namun kada ditolongi Allah Ta'ala, kada kau berdiri, lumpuh jadi. Maka ketika ini hatinya tadi ingat kepada Allah Ta'ala yang memberi pertolongan, maka ketika itu dia memiliki akan makam kedudukan sebagai orang yang bersyukur lawan Allah Ta'ala. Haratan ingat, haratan lupa bersyukur, haratan ingat waktu ingat syukur lawan Allah. Maka bila ini ingat kepada Allah Ta'ala, dikatakan sebagai makam syukur atas inya karena ingat Allah Ta'ala yang memberi pertolongan kepadanya. Maka disinilah letak timbul rasa kecintaan seorang hamba itu kepada Allah Ta'ala. Kenapa jadi timbul rasa kecintaan kepada Allah Ta'ala? Karena kebanyakan daripada ehwalnya manusia itu bila makin banyak diberi, inya makin tertuju. Dan bila inya makin diberi nikmat, inya makin cinta orang yang memberi. Siapa aja itu manusia itu ya, kebanyakannya bila ada nih orang atau memberi kita tiap hari, nah ya jangan kan ada duit lagi, nah sehari beri sejuta, itu kerindangan kan orang beri duit, kasih cintaan dia sehari ini diberinya dari dia. Manusia itu bila diberi biarnya katuju bina lawan warna memberi. Makanya bila manusia itu memiliki sifat pemurah, itu paling cepat jalan dicintai oleh sekalian makhluknya Allah. Bila katuju pemurah, nah beri jalan paling cepat dicintai oleh makhluk. Jangankan makhluk Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang kenal dengan Allah Ta'ala yang bersifat alimun, mengetahui setiap hal ehwalnya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk kawa berdiri, nikmat. Berdiri kawa duduk, nikmat. Sembuh daripada sakit, nikmat. Diberi kelapangan oleh Allah Ta'ala, nikmat. Mata kau buka, nikmat. Telinga kau mendengar, nikmat. Cuman tiada bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila setiap hal ehwal keadaan kita tuh kada ingat lawan Allah Ta'ala. Maka bila kada ingat setiap hal ehwal kita nih, umpama tangan nih kada diberi qudrah iradah kuasa oleh Allah Ta'ala bergenggam, artinya kada ada pertolongan Allah Ta'ala. Kada kawan apa-apa. Pas diberi oleh Allah Ta'ala, kada ingat lawan Allah Ta'ala, nah memberi pertolongan tadi, sabutik hal ihwal tadi itu menjadi hijab atas diri kita. Ya. Menjadi hijab itu apa namanya? Menjadi dinding, ada keingatan lawan Allah Ta'ala. Rasa diri kita aja yang berbuat tadi.
Maka bila menjadi hijab 1 kali 24 jam, berapa kali kita melakukan hal keadaan tersebut? Umpama 100 kali, sedikit kita mulai 100 kali bergerak, masuk sedikit. Umpama selama 100 kali itu 100 kali kita ingatan lawan Allah Ta'ala, 100 hijab di dadanya itu dinding. Dikali umur sampai sudah 80 tahun, mulai balik sampai 80 tahun, ada kenal yang rasa jauh aja dengan Tuhan masih. Padahal Tuhan senantiasa memberi nikmat atas kita. Ada jauhan lawan Tuhan. Siapa nang udah jauh, kita nang kada mau senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala ada yang menjauhi kita yang menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai nih mulai balik main ngatakan nama itu nang kelebihan gitu tuh, maka amalan yang seperti itu menjadi ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luarnya biasa aja, berpakaian kada kayak Tuhan guru pada, cuman hati ini keingatan lawan pertolongan Allah Ta'ala tadi itu, diberi kemuliaan oleh malaikat. Kada kawan catat, kada kawan catat. Nang dicatat malaikat tuh nang sambayang, nang puasa, nang bazakan, nang kalihatan. Allah ya, batin urusan kita lawan Allah Ta'ala. Dan Allah dengar. Dan ini zikir nang kada berhuruf, nang kada berkalimat berkata-kata. Ingat dia. Maka bila ingat lawan Allah Ta'ala, syukur. Maka bila diberi makam syukur, kada ada lagi kedudukan yang paling tinggi di dalam adab ilmu tasawuf kecuali syukur. Dan syukur ini sampai dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dilatih yang kita pun melatih itu, insya Allah sehari itu sekulihan 1, 2, 3 untung sudah. Apalagi banyak, apalagi sampai kada berlupaan lagi ematnya tuh luar biasa. Di situ nang kada bersakit hatian lagi tuh situ. Dan minta peliharakan daripada tiap-tiap kejahatan di situ, kejahatan dunia dan akhirat. Artinya minta peliharakan daripada tiap-tiap kejahatan dunia itu adalah hawa nafsu. Jadi dunia ini yang paling jahat itu hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini dia ada nang nampak, ada nang kada nampak, ada nang timbul, ada nang kada timbul, ada nang timbul, ada nang timbul juga cuma bersembunyi. Amun nang timbulnya sudah ketahuan jelas, yakni seperti orang yang berbuat maksiat kepada Allah, ada sembahyang, mabuk-mabukan, permainan gitu. Itu kan nafsu itu jadi kan. Cuman ada juga biar nang nafsu ini timbul, cuman kada kelihatan. Seperti apa? Seperti orang nang beribadah. Sekalinya di dalam hatinya ada hawa. Nah ini nang alih ya, nang tangalih ini nang ditambahi. Maka bila itu ada, menjadi kejahatan dunia. Dan perkara ini biar sering para orang saleh itu memberi peringatan. Kalau maksiat zahir itu namanya sudah maksiat batin ini. Yang beribadah itu adalah
Maka kada ketahuan melihat orang yang beribadah kan kita kada tahu ada orang yang berhawa nafsu atau kada. Melihat diri seorang kita kan kada ketahuan bahwa nafsu itu. Cuman ada tandanya. Ada tandanya. Dan para aulia, para orang saleh itu melihat dengan tanda itu. Kayak dokter juga ya, bila pasien itu datang berobat, belum lagi periksa dia melihat keadaan dia dokter karena asma yang sudah jahat, belum lagi diperiksa. Hanya ahli itu dia orang saleh, para aulia. Apa kerana tandanya? Tandanya itu biar suka dihormati, bukan hendak minta hormati kan dia, tapi katuju dihormati. Maka bila di dalam hati beribadah sudah, siang malam beribadah sudah lawan Allah Ta'ala. Bila hati itu rasa senang-senang hendak minta puji orang, rasa suka-suka atau ada nama memuji, rasa senang-senang hati kita, itu alamat nafsu sudah ada di dalam ibadah kita. Cuman belum lagi timbul. Kita baca Quran, dapat 1 juz, 2 juz, rajin hadir ta'lim, dipuji orang, jangan untung benar aja. Rajin pulang majelis ta'lim, baca Quran rajin, sembahyang rajin, baik, asa himung hati. Itu bernafsu sudah ibadah tadi. Cuman belum lagi timbul, masih tersembunyi. Pas sudah ada orang mahina, ujar orang, yang ini ya beribadah itu ya hendak duitnya aja atau ibadah itu hendak dipuji aja, sarikam. Nah pas sariknya dihina tadi itu muncul nafsu tuh. Dan nafsu aku ada kaitan. Itu timbul cuma tersembunyi. Pas sudah dihina, ketahuan bahwa ibadah itu bercampur lawan hawa nafsu. Padahal kan orang ini kada soleh kadanya, padahal orang ini kada alim kada, duduk di belakang aja dia. Sehari kamu. Sehari, kenapa jadi sehari? Oh tuh ibadah udah, seperti orang kada alim. Sehari, ya Allah. Daripada kan orang kada soleh, mengaluan maksudnya. Nah itu disini kita disuruh meminta peliharakan daripada tiap-tiap kejahatan dunia. Hawa nafsu tadi itu dikenali, dijaga jangan sampai merusak kepada amal ibadah kita. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada Allah Ta'ala. Nah, ingat-ingat bahwa kita beribadah itu ada kawan apa-apa, namun pada Allah yang memberi keputusan atas diri kita sehingga kita tahu beribadah lawan Allah Ta'ala itu. Hancur nafsu kita. Jadi dia tanpa kalah. Kenapa kita tanpa kalah? Nah, sebab kita sudah mengakui atas diri kita ini lemah tanpa ada dia. Artinya. Dan akhirat. Nah, kejahatan akhirat apa? Yakni azab dari Allah Ta'ala. Siksa dari Allah Ta'ala yang disebabkan hawa nafsu tadi yang senantiasa dibawa sampai akhir hayatnya, maka di negeri akhirat ini akan mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala. Andai ini senantiasa mengingat kepada Allah Ta'ala yang bersifat alimun, maka kejahatan dunia dan kejahatan akhiratnya tadi akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman sentosa ya, beramal ibadah nyaman, dan segala yang hal ehwalnya tadi itu mendapatkan kedudukan syukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sampai sini lagi. Jadi kita opinakan. Insya Allah kita sambung kepada Hayyun, yang hidup. Dimana ini amalakan biar imung benar. Saya mingguan ini biar amalakan imung benar ya. Ingat-ingat bahwa keputusan itu letaknya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Wallahu a'lam.
Bismillah, Masya Allah, Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ta'lim hari ini bermanfaat berkah dan senantiasa diberikan taufik hidayah untuk mengamalkannya, sehingga Allah jadikan kita daripada hamba-Nya yang bertakwa, yang beruntung selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon minta maaf bila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa liman syayikhina wa liman habba sana ilayna wa liman awsana bid du'a. Allahumma asli 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alimna 'ilman nanfa'u bi awamirika wa nawahika wa warzuqna fahman 'alamu bi kayfa hunalika ya arhamar rahimin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin anzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulamatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur 'alaina min khazaini 'ilmika. Allahumma 'allimna ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.